Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua pada kesempatan sore ini, sehingga kita bisa bermuajahah melanjutkan kajian kita. Semoga amaliyah kita senantiasa ikhlas, diterima Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat dan memberkahi hidup kita. Baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari, mengupas satu sejarah kehidupan seorang wanita mulia namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Materinya sudah saya share, jenengan bisa dibuka. Sebentar ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama saya tulis di situ penghargaan Sayyidah Aisyah kepada buku yang ditulis tentang Aisyah. Ada buku yang judulnya Arab tapi terjemahannya Sayyidah Aisyah, kisah hidup ibunda orang beriman dan ulama wanita pertama. Tulisannya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dr. Ramadan Said Al-Buti, beliau hidup abad modern ini, baru saja beliau meninggal kira-kira 10 tahun yang lalu atau berapa ya, nggak ada. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu ulama dari Syria. Beliau meninggal dunia karena kena bom yang dilancarkan oleh ISIS saat konflik di Suriah. Tahun berapa konflik Suriah itu? Nah, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini, beliau menulis sebuah kitab yang kemudian diterjemahkan. Judulnya adalah Sayyidah Aisyah. Mengapa saya tulis penghargaan Sayyidah Aisyah? Kalau menurut saya memang itu penghargaan. Penghargaan kepada siapa? Kepada Al-Buti. Sayyidah Aisyah sudah wafat ribuan tahun yang lalu. Tetapi mengapa ada penghargaan beliau kepada Al-Buti? Ya. Jadi ceritanya begini. Syekh Al-Buti yang baru saja meninggal karena kena bom di Suriah, dibom oleh ISIS itu ya. Beliau itu setelah nulis kitab ini, beliau punya seorang putri, seorang anak perempuan, yang satu malam itu beliau bermimpi. Anak perempuan Syekh Al-Buti ini bermimpi, di dalam mimpinya itu dia ketemu dengan Sayyidah Aisyah. Di dalam mimpi itu Sayyidah Aisyah mengatakan kepada putrinya Al-Buti ini,
sampaikan salamku kepada bapakmu, kepada ayahmu, dan ucapkan rasa terima kasihku kepadanya. Ya, begitu. Jadi putrinya Al-Buti ini bermimpi ketemu dengan Sayyidah Aisyah. Di dalam mimpi itu Sayyidah Aisyah mengatakan titip salam kepada Al-Buti, bapaknya perempuan yang mimpi itu ya. Kenapa Sayyidah Aisyah ini titip salam kepada Al-Buti? Karena Al-Buti ini telah selesai menulis sebuah kitab yang judulnya Sayyidah Aisyah. Bisa dipaham? Kan begini, Al-Buti ini, beliau ini menulis buku tentang Sayyidah Aisyah, pasti ada banyak kekaguman beliau kepada Sayyidah Aisyah. Al-Buti melihat keistimewaan Sayyidah Aisyah, sejarah hidupnya, karakternya, sifat-sifatnya, sampai kemudian beliau bisa merangkum dalam satu buku. Kekaguman Al-Buti atau pemahaman atau pengetahuan Al-Buti tentang Ibunda Aisyah itu kemudian ditulis dalam sebuah kitab itu. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa Al-Buti ini nulis itu mesti ada rasa kagum, ada rasa takdim, ada rasa hormat, dan juga ada rasa penghormatan beliau kepada Ibunda Aisyah. Kemudian dia nulis itu. Lah itu akibat tulisan itu beliau dapat salam dari Ibunda Aisyah lewat mimpi putrinya. Ya, putrinya Al-Buti yang di dalam tidur itu mimpi ketemu dengan Ibunda Aisyah. Ceritanya begitu. Bisa dipaham enggak? Bisa dipaham ya? Agak sulit dipahami. Saya ingin menerangkan begini. Pertama, apakah betul yang datang kepada putrinya Al-Buti itu betul-betul Ibunda Aisyah? Ya kan? Apakah betul itu Ibunda Aisyah? Apakah betul orang mati itu bisa menemui orang yang masih hidup di dalam mimpi? Kan begitu pertanyaan jenengan. Gitu? Gitu apa betul? Ya apa enggak? Apa betul ada orang mati bisa menemui seseorang yang masih hidup di dalam mimpi, ya kan? Kemudian apakah betul yang menemui putrinya Al-Buti itu betul-betul Ibunda Aisyah? Saya terangkan begini. Pertama, orang yang sudah mati itu bisa menemui orang yang masih hidup dalam mimpi. Dalilnya adalah sebuah ayat di dalam Al-Quran. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayamsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah mengatakan bahwa Allah lah yang mewafatkan orang yang sudah sampai pada saat kematiannya, dan Allah pula yang mewafatkan orang yang belum sampai saat kematiannya. Maksudnya fi manamiha, di dalam tidurnya. Ayat itu mengatakan begini, kalau ada orang yang setelah meninggal dunia, maka yang mewafatkan itu adalah Allah. Yang mematikan itu adalah Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila ada orang yang tidur, maka yang mewafatkan orang dari bangun sampai tidur itu adalah Allah. Jadi orang tidur dengan orang mati itu sama-sama yang menciptakan atau yang membuat mereka tertidur itu kedua-duanya, baik mati ataupun tidur, itu adalah Allah. Paham ya? Bedanya apa orang tidur dengan orang mati? Kalau orang yang mati, Allah mengatakan fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Allah memegang roh itu. Orang-orang yang sudah sampai saat kematiannya, rohnya diambil oleh Allah, dipegang, tidak dikembalikan. Kemudian
kalau orang itu belum mati, dia tidur kemudian bangun, Allah mengatakan wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kemudian Allah mengembalikan rohnya sampai waktu yang ditentukan. Paham sampai di sini weh? Paham weh? Jadi orang yang mati dengan orang yang hidup itu bedanya hanya apa? Sama-sama dia itu mati, sama-sama rohnya keluar dari tubuhnya, kemudian sama-sama dipegang oleh Allah. Kalau orang yang sudah sampai saat kematiannya tidak dikembalikan oleh Allah, kalau orang yang belum sampai saat kematiannya dikembalikan rohnya oleh Allah kepadanya sehingga dia bangun. Paham? Ini ku bedanya. Kedua, apa bisa orang yang sudah mati itu bisa menemui orang yang masih hidup? Bisa. Itu dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib di dalam mentafsirkan ayat itu. Ali bin Abi Thalib mengatakan inna arwahal amwat wa arwahal ahya tatalaqa wa takalama masa Allah. Rohnya orang yang mati dengan rohnya orang yang hidup tatalaqa bisa bertemu, wa takalama dan bisa berbicara, masya Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Paham ya? Jadi mereka bisa ketemu. Siapa yang mempertemukan? Allah. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan, kalau ketemunya itu pada saat tidur, maka itu betul-betul ketemu. Tapi kalau ketemunya tidak dalam keadaan tidur, misalnya jenengan di ruang tamu tiba-tiba lihat keluarga yang sudah meninggal berjalan, itu bukan keluarganya jenengan, itu setan. Itu jin. Tapi kalau jenengan pas tidur kok ketemu dengan keluarga yang sudah meninggal, itu betul-betul keluarga kita. Ketemunya rohnya sama-sama ketemu. Karena sama-sama dipegang oleh Allah, ditemukan oleh Allah. Paham ya? Dalilnya Al-Quran. Jadi kasusnya mimpinya putrinya Aisyah, putrinya Al-Buti yang ditemui oleh Ibunda Aisyah, bisa jadi itu betul-betul Ibunda Aisyah itu ketemu dengan putrinya Al-Buti dalam apa? Dalam mimpi. Lah kemudian mengapa Sayyidah Aisyah itu menemui putrinya, tidak langsung bermimpi menemui Al-Buti? Dia kan pengen mengucapkan rasa terima kasih kepada Al-Buti karena telah menulis buku tentang beliau, ya kan? Kenapa tidak ke Al-Buti tapi ke putrinya? Ngertos mboten? Ya karena Al-Buti dengan Ibunda Aisyah itu bukan mahram. Laki-laki sama perempuan. Tapi kalau sama putrinya Al-Buti sama-sama perempuan. Makanya tidak langsung menemui Al-Buti di dalam mimpinya Al-Buti, tetapi menemui siapa? Anaknya yang sama-sama perempuan. Paham betul? Paham ya? Misalnya ngeten lah gampang ya. Jenengan ajeng nemui kula, mesti pekewo gitu. Ngaji ngeten iki jenengan pekewo ale kula kok. Buktinya ra enek sing manggon ngene iki ra enek. Tidak mergo pekewo. Gitu. Mungkin sing ustadzah mungkin jenengan tak ngarep gak pekewo. Jenengan ajeng nemoni kula ning omah pekewo. Gandeng pekewo lewat istri saya, lewat putri saya. Ngoten. Niku sami. Ibunda Aisyah itu pengen menemui Al-Buti dalam mimpi. Beliau tidak langsung ke Al-Buti tetapi melalui putrinya. Paham ya? Maka di situ saya tulis penghargaan Ibunda Aisyah kepada Al-Buti. Penghargaannya berupa apa? Ucapan terima kasih. Ngoten. Apa bisa? Buktinya seperti itu. Buktinya di dalam mimpi itu Ibunda Aisyah mengucapkan salam dan terima kasih karena telah menulis buku tentang Aisyah, buku yang memuji dan mengagungkan Ibunda Aisyah. Maksud saya sampaikan seperti ini bagaimana kita itu termasuk saya
pengen menampilkan sejarah-sejarah para ulama wanita seperti ini, biar jenengan cinta sama tokoh-tokoh yang saya ceritakan. Kajengin jenengan seneng kalih Khadijah, kajengin jenengan seneng kalih Aisyah, kajengin jenengan seneng kalih Saudah, seneng kalih keluarganya Nabi, seneng kalih para sahabat perempuan, para ulama perempuan. Karena ketika kita itu seneng kepada mereka, kita cinta kepada mereka, jenengan cinta kepada mereka, mereka tahu kalau jenengan cintai. Mereka tahu kalau jenengan cintai. Misalnya, sebentar, ada ayat saya udah buka nih. Ada ayat yang mengatakan bahwa apa itu? Allah memerintahkan kita untuk bekerja. Ya, Allah memerintahkan kita untuk bekerja. Surat ayatnya ngeten. Surat At-Taubah ayat 105. Allah mengatakan wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul katakanlah hai Muhammad, i'malu bekerjalah kamu sekalian. Bekerjalah kamu sekalian atau beramalah kamu sekalian, fasayarallahu 'amalakum. Maka Allah akan melihat pekerjaanmu itu. Wa rasuluhu dan Rasulullah akan melihat pekerjaanmu itu. Wal mu'minuna dan orang-orang mukmin juga akan melihat pekerjaanmu itu. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah dan kamu akan dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah kepada zat yang mengetahui yang ghaib dan yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka kemudian Allah akan menjelaskan kepada kamu bima kuntum ta'malun dengan apa-apa yang kamu lakukan semuanya. Surat At-Taubah ayat pinten? Ayat 105. Jenengan yang punya kitab tafsir silahkan dibuka. Di situ nanti ada keterangan bahwa kesimpulannya begini. Ada keterangan bahwa semua amalan kita, semua apa yang kita lakukan, sing jenengan lakoni kabeh, sing jenengan amalne kabeh, termasuk jenengan ngaji ning ngene iku, itu akan dilihat satu oleh Allah. Yang kedua oleh Rasulullah. Menurut ayat ini loh, nanti dalam tafsir juga dijelaskan seperti itu. Kemudian juga orang-orang mukmin. Ya, orang-orang mukmin. Amal-amal manusia itu akan dilihat oleh Allah, akan dilihat oleh Rasulullah, akan dilihat oleh orang-orang mukmin. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan, apabila ada seseorang itu beramal, kalau jenengan itu kalau beramal, maka amal itu akan diperlihatkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Jadi, kita itu beramal, kita itu beribadah, kita itu bekerja, melakukan apapun, keluarga kita, khususnya keluarga kita, itu akan diperlihatkan, akan ngerti apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, kita baik apa tidak, kita istiqomah apa tidak, jadi orang jahat atau jadi orang buruk, itu akan ngerti. Saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Amal itu akan diperlihatkan kepada mereka. Itu intinya. Kalau saya baca di dalam penjelasan ayat ini bahwa dijelaskan bahwa orang yang meninggal dunia itu jauh lebih mengetahui semua hal yang berkaitan dengan hidup kita dibandingkan kita sendiri. Jadi tadi saya katakan kalau kita itu cinta kepada
seseorang yang sudah meninggal, apalagi para ulama, para nabi itu, mereka paham, mereka ngerti dengan cinta itu, mereka ngerti. Makanya ada hadis yang mengatakan man shalla alayya sholatan wahidah shallaitu ilaihi asyara sholatin. Apabila ada orang yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, maka kemudian aku akan balas solawatnya sebanyak 10 kali. Nabi Muhammad itu kalau kita membaca solawat kepada beliau, maka Nabi Muhammad akan membalasnya 10 kali. Berarti setiap orang yang bersolawat, Nabi Muhammad ngerti. Paham teman-teman? Jenengan ora usah takok, kok iso ngerti yo piye carane? Wong nek kabeh wong sak donya maca selawat piye carane bales? Berarti raleran bales selawat terus. Itu di luar nalar kemampuan kita berpikir. Yang jelas Nabi sendiri mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, apabila ada orang yang bersolawat kepada Nabi 1 kali saja, maka Nabi akan membalasnya sebanyak 10 kali. Bahkan di dalam Al-Quran tidak hanya kita yang bersolawat kepada Nabi, Allah dan malaikat bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada Nabi. Itu kan? Paham ya? Nah, jadi kita cinta kepada siapapun, para ulama, kemudian para sahabat atau tokoh-tokoh yang apalagi hidup mereka itu menginspirasi pikiran kita, menginspirasi amal kita. Mereka tahu. Karena mereka tahu, mereka mungkin akan mendoakan kita. Mereka akan memberikan penghargaan kepada kita, sebagaimana Ibunda Aisyah memberikan penghargaan kepada Syekh Said Ramadan Al-Buti. Paham ya? Paham teman-teman? Nah, kalau nerangke apa yang saya pahami loh ya. Jadi jenengan yakin monggo, nggak yakin nggak apa-apa. Tapi saya yakin itu bisa terjadi. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, itu tentang penghargaan Sayyidah Aisyah kepada Al-Buti. Barangkali kita mengkaji sejarahnya Sayyidah Aisyah, beliau juga tahu kemudian memberikan doa kepada kita. Yang selanjutnya adalah nasab dan kelahiran. Aisyah adalah putri dari Abu Bakar, khalifah yang pertama sekaligus sahabat Rasulullah SAW. Hasil pernikahan dengan istri keduanya yaitu Ummi Ruman yang telah melahirkan Abdurrahman dan Aisyah. Jadi Aisyah itu punya saudara laki-laki namanya Abdurrahman, saudara laki-laki satu kandung, Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman bin Abi Bakar itu masuk Islamnya itu akhir. Bahkan dalam perang Badar itu Abdurrahman itu belum masuk Islam, perang melawan orang-orang Islam. Itu Abdurrahman bin Abi Bakar. Masuk Islamnya itu baru-baru setelah Abu Bakar itu di Madinah beberapa lama, kemudian Abdurrahman ini masuk Islam. Kemudian nasab dan nama. Beliau adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafah bin Amir bin Ka'ab bin Sa'id bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunda beliau bernama Ummu Ruman binti Umar binti Amir bin Dahman bin Haris bin Ghanam bin Malik bin Kinanah. Itu nasabnya ya. Gak usah dihafal ke. Warung rapal. Aisyah itu terlahir 4 atau 5 tahun setelah diutusnya Rasulullah SAW. Rasulullah diutus itu umur berapa? Umur 40 tahun. Lah 5 tahun berikutnya baru Aisyah itu lahir. Kacak pirang tahun itu berarti ya? Berapa tahun? Aisyah terlahir 4 atau 5 tahun setelah diutusnya Rasulullah. Rasulullah diutus umur 40
tahun. Berarti 45 tahun selisihnya. Paham ya? Tapi jenengan aja mbayangke Rasulullah 45 tahun itu setuwa ngono enggak. Gagah dan gantengnya melebihi pemuda umur 25 tahun. Sama dengan misalnya Rasulullah nikah dengan Aisyah itu umur 6 tahun, 7 tahun atau 6 tahun. Kemudian masuk ke rumahnya Rasulullah umur 9 tahun. Jangan kemudian dibayangkan cek cilik banget, enggak. Wong Arab itu umur 9 tahun itu wis ketok longgor gede gitu ya. Nek wong Jawa kan saya ketok cilik imut-imut itu. Jadi Aisyah itu istri Rasulullah yang paling muda. Dan istri Rasulullah yang dinikah dalam keadaan perawan. Semuanya dalam keadaan janda kecuali Sayyidah Aisyah. Kemudian menurut Imam At-Tabari, Aisyah ini dipinang pada usia 7 tahun dan mulai berumah tangga pada usia 9 tahun. Jadi 7 tahun itu dipinang, dilamar, kemudian ijab kabul, tetapi belum diajak masuk ke rumah. Kenapa? Ya, jadi ceritanya begini. Rasulullah itu ketika ditinggal oleh istri pertama namanya Khadijah ini, Rasulullah ini sangat bersedih. Makanya kemudian ada 2 wanita yang ditawarkan kepada Rasulullah. Pertama itu namanya Saudah, seorang janda. Yang kedua itu Aisyah. Pertama Rasulullah nikah dulu dengan Saudah. Belum lama dengan Saudah, kemudian dengan Aisyah. Jadi Rasulullah itu bersama Saudah dulu, Aisyah belum gabung ke rumahnya, artinya belum masuk ke rumahnya Rasulullah. Baru kemudian setelah di Madinah, Aisyah ini masuk ketika beliau umur 9 tahun baru masuk ke rumahnya Rasulullah. Tapi juga ada pendapat lain yang mengatakan, ya, misalnya pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyebutkan bahwa usia Sayyidah Aisyah ketika berumah tangga adalah 19 tahun atau 20 tahun. Jadi tidak 9 tahun, tetapi yang banyak masyhur diceritakan itu umur 9 tahun. Seperti itu. Sekarang kita bahas keistimewaan Sayyidah Aisyah. Yang pertama, apa keistimewaan beliau itu? Yang pertama, Sayyidah Aisyah ini adalah ulama perempuan pertama. Istrinya Rasulullah yang paling pintar, paling cerdas, penguasa ilmu, dan setelah beliau ini ditinggal wafat oleh Rasulullah, beliau itu guru. Muridnya banyak. Ya, muridnya banyak. Dan murid-murid Sayyidah Aisyah ini jadi ulama. Banyak yang jadi ulama seperti Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair. Ini keponakannya sekaligus muridnya. Sayyidah Aisyah ini punya kakak perempuan namanya Asma binti Abi Bakar. Asma ini nanti nikah dengan Zubair bin Awam. Pernikahan Asma dengan Zubair nanti melahirkan anak-anak yang berapa ya? Lupa saya. Yang diantaranya ada Mus'ab bin Zubair, ada Urwah bin Zubair, ada Abdullah bin Zubair. Berarti kan Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, dan Mus'ab bin Zubair ini sama Aisyah sebagai apa? Sebagai apa? Keponakan. Ya, keponakan. Jadi keponakannya Aisyah. Makanya Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, dan Mus'ab bin Zubair ini setiap hari belajar kepada Aisyah. Nanti kemudian murid-muridnya banyak sekali. Jadi intinya Aisyah ini ulama. Kenapa beliau bisa memfokuskan diri untuk belajar sehingga jadi orang pintar? Ya karena nggak punya keturunan. Nek anak akeh kan repot, gitu. Jenengan yang tidak repot lagi dengan anak itu mestinya harus lebih sregep ngajinya, lebih pinter, juga lebih punya waktu untuk belajar. Kalau yang tidak disibukkan oleh anak ya
Harus seperti itu mestinya. Nek anaknya akeh ngurusi anak, ya itu lebih utama. Lebih utama mana? Ngurus anak apa ngaji? Ngurus anak apa ngaji? Nek jarene Bu Mega kan ngurus anak wae. Ojo ngaji gitu kan ya. Lebih utama mana? Ya tupoksinya itu ngurus anak. Tupoksi itu tugas pokok. Kalau ngaji itu apa? Kalau perempuan kan sebetulnya untuk urusan ilmu, urusan ngaji itu kan kewajibannya suaminya. Yang berkewajiban untuk ngajari istri itu apapun yang berkaitan dengan agama, baik tentang fikih, tentang apapun kan yang paling berkewajiban adalah suaminya. Jadi seandainya perempuan itu nggak ngaji, kalau suaminya ini sudah mampu untuk ngajari dia di rumah, ya ora apa-apa janjane. Tapi nek suaminya nggak bisa ngajar, apa malah nek diajari suaminya malah gak patek yakin gitu ya. Nek aku karo bojoku ora yakin gitu kan. Loh kan suami itu yang paling ngerti wataknya itu istri. Ya kan? Seorang laki-laki mungkin di hadapan perempuan-perempuan yang lain itu hebat, pinter, luar biasa. Tapi di hadapan istrinya orang karuan, alah pinter opo, hebat opo, kan begitu. Karena jenengan yang paling ngerti aibnya suami. Jadi seorang laki-laki itu yang paling ngerti aib itu yo bojone karo anake. Ya. Makanya nek diulang bojone malah nyepeleke. Itu yang pertama Aisyah. Kemudian yang kedua, Aisyah itu adalah seorang perawi hadis. Dalam buku tentang perawi-perawi hadis perempuan itu diceritakan ada sekitar 2210 hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Berarti kan minimal Aisyah itu hafal hadis itu 2210. Karena perawi-perawi itu mengumpulkan hadis dari beliau itu kalau dijumlah sebanyak 2210. Kalau nggak salah, Aisyah ini menempati urutan yang keempat atau yang ketiga sebagai seorang perawi hadis. Perawi hadis yang pertama yang paling banyak itu Abu Hurairah, kemudian Abu Sa'id, kemudian Anas, baru kemudian setelah itu Aisyah. Ya, waktunya longgar beliau itu untuk belajar, untuk mutolaah, untuk menghafalkan hadis, karena tidak punya anak, nggak punya keturunan. Tapi jangan keliru memahami Aisyah, walaupun beliau tidak punya keturunan, beliau tetap sayang sama anak-anak. Ya, terutama sayang kepada ketiga keponakannya, Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair, dan Abdullah bin Zubair. Kan akeh itu wong nek gak ndek anak itu gak sayang karo anak. Nggih napa mboten? Biasane apa akeh-akehe apa? Di mana? Kalau saya itu banyak menemui orang yang nggak punya keturunan itu cenderung untuk nggak sayang kepada anak. Yang saya ketahui loh ya. Kalau yang tidak saya ketahui nggak tahu saya. Akeh-akeh ngono. Nek menurut saya, kalau salah saya mohon maaf. Itu. Kan gini, kecenderungan orang itu hanya sayang kepada anak yang dilahirkannya. Gini mungkin. Kalau anak yang tidak dilahirkannya itu cenderung untuk tidak sayang. Padahal kalau kita membaca kisah-kisahnya para nabi, para ulama, terutama ulama-ulama perempuan itu, yang namanya sayang anak itu ya anak siapapun itu disayangi. Ya, anaknya sendiri, anak suaminya, anak tetangganya atau anak siapapun yang itu disayang. Karena apa? Karena anak itu generasi orang-orang yang bisa diharapkan kebaikannya di masa yang akan datang. Tugas untuk memberikan perhatian, tugas untuk mendidik kemudian mempersiapkan generasi yang baik itu dibebankan kepada semua orang. Jadi banyak ulama-ulama yang tidak punya keturunan tetapi mereka punya santri yang banyak, punya murid yang banyak, dan kasih sayangnya dicurahkan kepada mereka. Jadi walaupun tidak punya keturunan, tapi tetap bisa memanfaatkan pahalanya,
idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasin sadaqatin syariatin au ilmin yuntafa'u bihi itu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, kecerdasan dan keluasan ilmu ini sama ya. Intinya Aisyah itu pintar. Yang selanjutnya adalah pribadi yang dermawan. Aisyah ini di banyak riwayat dikatakan sangat dermawan, senang bersedekah, nggak senang nyimpen duit, nggak senang nyimpen harta, tetapi senang bersedekah. Semasa beliau itu ditinggal oleh Rasulullah SAW, beliau sering menerima hadiah berupa uang atau apapun, itu hanya mampir saja. Setelah nerima kemudian dibagi-bagikan. Setelah nerima kemudian dibagi-bagikan, begitu. Itu kedermawanan. Dan rata-rata semua istri Nabi itu dermawan, nggak ada yang bakhil. Nabi, para ulama itu semuanya dermawan, nggak ada yang bakhil. Karena bakhil itu sifatnya setan. Ya, bakhil itu sifatnya setan. Saya pernah cerita bahwa ada ulama namanya Lais bin Sa'ad. Lais bin Sa'ad ini punya penghasilan jumlahnya itu 80.000 dinar setiap tahunnya. Jenengan hitung 80.000 dinar itu berarti berapa miliar kalau dihitung sekarang? Itu miliar. 1 dinar itu kalau hitungan antam sekarang ini itu 4,4 juta juta. 4,4 juta dikali 80.000 berapa miliar? Ayo, sing pintar hitung-hitungan. Berapa? Saya itu tanya kepada jamaah ngisi kajian seperti ini. Ono sing jawab 352, enek sing jawab 357, enek sing jawab 362. Sing bener sing ngendi itu ya. Coba dikali itu. 4,4 juta dikali 80.000. Sing valid berapa? 362 ya, 352 miliar rupiah. Itu penghasilannya selama 1 tahun 352 miliar setahun. Tapi uang sebanyak itu Lais bin Sa'ad itu tidak pernah bayar zakat. Kenapa tidak pernah bayar zakat? Karena uang itu sudah habis sebelum dihitung nisabnya. Paham ya nisab? Nisab itu batasan maksimal, batasan minimal uang itu harus dikeluarkan zakatnya. Jadi misalnya jenengan duwe penghasilan sesasi kuwi 2 juta. 2 juta diping 3 diping 12 pinten? Pinten? 24 juta. Oh berarti urung masuk. Gong wajib zakat. Wajib zakat itu kan nisabnya 20 dinar. 20 dinar itu kalau dihitung di juta itu kurang lebih 85 juta. Jadi nek hasilnya jenengan 85 juta setahun. 85 juta setahun. Berarti nanti sudah wajib bayar zakat, dipotong 2,5%. Jenengan duitnya apa wae, bondone apa wae kon ngitung ya kate aku, iso. Engko bayarnya ya lewat aku ya ora apa-apa. Akan saya salurkan. Saya kan punya banyak lembaga zakat. Saya Dewan Syariah di Lazis Musragen. Saya juga Dewan Syariah di Baitul Mal FKM Surakarta. Jadi nek gur nampung sapa sing meh zakat itu banyak. Saya salurkan ke mereka. Nek tak kelola dhewe aku engko iso dicekel polisi karena sesungguhnya orang itu enggak boleh mengelola zakat tanpa izin pemerintah, enggak boleh.
Jadi orang itu kalau mengelola zakat harus izin dengan pemerintah, Kemenak dan Basnas. Setelah dapat surat rekomendasi baru dia bisa mengelola zakat. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang senang mengumpulkan zakat, senang mengumpulkan infak sedekah, kemudian mengumpulkan menyalurkannya. Nanti kalau pemerintah nakal, konangan bisa dilaporkan ke polisi. Undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 itu mengatur itu. Iso dipenjara sampean. Ya, iso dipenjara. Nek ditokke dhewe piye enggak apa-apa, tapi nek ada yang ngelola enggak izin pemerintah bahaya. Makanya dititipnya kula mawon kula salurke. Tak hitung legal gitu ya. Lah uangnya Lais bin Sa'ad itu sebanyak 352 miliar itu nggak pernah diyakati. Kenapa nggak pernah diyakati? Karena ketika setiap tahun mau dihitung, uangnya sudah habis untuk disedekahkan. Ya, sudah habis semuanya. Jadi ulama Nabi itu identik dengan sifat kedermawanan, lomo gitu ya. Kemudian hal-hal yang unik yang terjadi pada diri Aisyah. Yang pertama, Sayyidah Aisyah itu pernah menjadi korban fitnah. Beliau itu pernah difitnah melakukan perselingkuhan dengan seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Ingat ya, orang suci saja bisa terkena fitnah perselingkuhan. Difitnah loh ya, bukan selingkuh tapi difitnah selingkuh. Kenapa? Karena ada berita-berita yang disebarkan oleh orang-orang munafik waktu itu yang menuduh Aisyah ini selingkuh. Nanti ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Jadi ceritanya begini. Ketika Rasulullah dan para sahabat itu pulang dari sebuah peperangan, satu ekspedisi di Mustalik itu pada tahun ke-5 Hijriah, dalam satu perjalanan malam itu, jadi pasukan itu bermalam di sebuah padang pasir. Ketika itu pasukan berhenti, semuanya istirahat, semuanya mempersiapkan tempat minumnya, buang hajat dan sebagainya. Setelah selesai, pasukan itu mau berangkat. Lah Aisyah ini beliau itu naik di sebuah onta. Jadi biasanya Rasulullah kalau mau perang ini istrinya yang sebanyak 9 itu, 9 ya betul nggih? Itu diundi, sapa sing melu. Jadi misalnya mau perang ke satu daerah, istrinya itu diajak satu, nanti diundi, undian yang mau ikut siapa. Nah waktu di Bani Mustalik ini yang dapat undian itu Aisyah. Ketika Aisyah ini sudah masuk ke dalam mahmil itu tandu yang ada di atas onta. Jadi onta itu nanti ada kayak rumah itu loh. Biasanya istri Rasulullah itu ditempatkan di situ, nanti di belakang. Lah Aisyah sudah masuk ke mahmil. Penuntun ontanya itu sudah menyangka sudah masuk itu loh. Tapi kebetulan sebelum pasukan itu berangkat, Aisyah ini pengen buang hajat. Akhirnya dia keluar dari mahmil itu. Ketika dia keluar mencari tempat yang sepi untuk buang hajat, orang yang di depan, pemimpin pasukan ini nggak ngerti kalau Aisyah ini keluar dari mahmilnya, dari tandunya, maka pasukan diberangkatkan. Semuanya berangkat, termasuk onta itu berangkat. Padahal Aisyah tidak di dalam, sedang ke tempat yang lain. Nah, ketika Aisyah ini datang ke situ, semuanya sudah berangkat. Akhirnya dia sendiri di situ. Bayangkan seorang perempuan sendiri di tengah padang pasir. Nah, waktu itu ada sahabat yang belum ikut berangkat, namanya ini, ya, namanya sinten niku? Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ini ada di situ melihat ada seorang perempuan didekati ternyata Aisyah. Maka kemudian Sofwan ini mempersilahkan Aisyah naik ke onta. Sofwan ini nuntun dari bawah gitu loh. Lah kemudian
Setelah pasukan Rasulullah itu sampai di Madinah dan tidak, ketika mereka itu sudah turun dari onta kemudian masuk ke rumah masing-masing, ternyata Aisyah nggak ada di dalam tandunya itu. Akhirnya geger itu orang Madinah, Aisyah ternyata nggak ada. Sebelum Aisyah ini datang ke Madinah, orang-orang munafik waktu itu yang pimpinannya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah mengabarkan berita-berita yang nggak enak. Aisyah hilang, Aisyah nggak ada, Aisyah pasti begini, melakukan ini, pengen lari dan sebagainya. Sampai kemudian Aisyah datang bersama Sofwan itu dalam kondisi sudah terang, matahari sudah tinggi. Lihat dari kejauhan itu Aisyah di atas onta dituntun oleh Sofwan. Kemudian langsung tersebar berita Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Yang mengabarkan itu, yang menyebarkan berita itu adalah orang-orang munafik. Berita itu sangat santer sehingga kaum muslimin sendiri terbagi menjadi beberapa kelompok. Satu, ada yang tidak mempercayainya dan membelanya. Nggak mungkin Aisyah berselingkuh. Kemudian ada satu kelompok sahabat yang diem, tidak komentar apa-apa, tidak percaya tapi juga tidak membenarkan. Diem. Tapi ada kelompok yang memang percaya, jangan-jangan Aisyah sudah melakukan perselingkuhan. Sampai waktu itu Rasulullah SAW itu bingung mau pilih berita yang mana, mau pilih pendapat yang mana. Akhirnya apa? Rasulullah ini hanya diem saja. Rasulullah diem, Aisyah datang juga didiemin sampai waktu itu 45 hari. Aisyah ini tidak disapa oleh Rasulullah. Atau kalaupun disapa sudah beda. Dalam satu kisah Aisyah mengatakan Rasulullah sudah beda. Maka kemudian dia minta izin untuk pulang ke rumah bapaknya, pulang ke rumahnya Abu Bakar. Nah, waktu itu kemudian turunlah surat An-Nur ayat 11 sampai 21 yang mengabarkan, yang memberikan klarifikasi bahwa Allah menjelaskan Aisyah ini tidak selingkuh dengan Sofwan. Jadi Aisyah ini pernah dikabarkan buruk oleh orang-orang munafik, kemudian yang membelanya adalah Al-Quran. Jam berapa ini? Jamnya cocok ya? Yang membenarkannya adalah Al-Quran. Itu hebatnya Aisyah. Dari kisah itu, kan setelah turun ayat itu kemudian Rasulullah mengabarkan kepada Aisyah, kamu telah bebas, nama kamu sudah dibersihkan oleh Al-Quran. Kemudian kembali, mereka semua kemudian bergembira. Sebentar lagi ya, saya tadi datangnya terlambat, makanya aku toko dhisik warung kon tilawah, karena aku toko keri wae. Kesel loh, cangkemku tilawah suwe jek ngisi itu. Ibrahnya pertama, pelajaran pertama, sikap Nabi Muhammad menghadapi isu perselingkuhan Aisyah. Nabi Muhammad tidak langsung mempercayai rumor tersebut, tidak memarahi Aisyah dan tidak langsung menceraikannya sambil menunggu wahyu. Beliau meminta pendapat dari beberapa orang dan kemudian membelanya di hadapan publik. Jadi Rasulullah itu yang mengetahui berita tentang Aisyah yang buruk itu, dia tetap membela di hadapan publik. Aisyah tidak melakukan itu. Tetapi Rasulullah di dalam batinnya sendiri juga nggak tahu itu benar apa tidak benar, makanya beliau diam. Tapi di hadapan orang banyak dibela, nggak mungkin Aisyah melakukan itu. Itu pelajaran bagi keluarga manapun. Kalau pasangannya ini ada rumor yang tidak baik, walaupun hatinya ini percaya, tapi jangan ucapannya itu mengatakan percaya. Tetap harus ditutupi. Tidak, pasangan hidup saya, istri saya, suami saya adalah tidak mungkin melakukan itu. Walaupun hatinya itu ojo-ojo iya gitu kan. Ojo-ojo iya. Itu teladannya Rasulullah begitu. Sambil kemudian mencari mencari keterangan-keterangan yang lain, mencari info-info yang lain. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Aisyah tidak marah. Sikap Aisyah tidak marah dan hanya menyampaikan keluhannya sambil menunggu pembelaan dari Allah.
Aisyah difitnah seperti itu, kemudian tidak kok langsung dia berteriak-teriak di jalan, saya tidak melakukannya, enggak, Aisyah diem aja. Kenapa? Diem itu lebih baik daripada kemudian banyak mengklarifikasi, karena kalau banyak bicara justru nanti kalau terpeleset orang akan memiliki persepsi yang berbeda. Kita itu kalau digosipkan buruk oleh orang lain, jangan over kalau membela, jangan over kalau membantah. Dijelaskan apa adanya, kalau nggak percaya ya sudah, itu aja. Oke. Maksudnya cuma main labrak-labrakan itu loh ya. Saya kan mainnya labrak-labrakan itu. Aisyah nggak ngelabrak orang-orang yang mengabarkan keburukannya. Padahal di dalam kisah yang mengabarkan, termasuk pihak yang mengabarkan keburukan Aisyah itu adalah orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar dalam urusan keuangan. Kemudian yang ketiga, tidak menyebarkan rumor, ya, tidak menyebarkan gosip-gosip yang buruk itu mestinya tidak ikut menyebarkan. Kita itu kalau dapat berita-berita buruk menukui, meneng gitu loh ya, jangan ikut menyebarkan, apalagi kita belum jelas. Orang ngerti tapi melu ngabarke, ya itu namanya kilawakola. Kalau salah dosanya besar, kalau bener ya ghibah namanya, podo-podo dosa ngono lho. Ya, sama-sama dosa. Jadi ojo ember, nek cara Jawa ojo ember. Ember ngertos ya. Ojo dadi kantor berita. Pokoknya anggarannya opo-opo komentar, opo-opo dibahas ditambah-tambahi gitu ya. Ini pelajaran yang ketiga. Seorang yang akhlaknya baik tidak ikut-ikut menyebarkan berita yang belum jelas. Jadi ono kabar ngene, mending diem aja, nggak usah nambah-nambah. Kalau salah dosanya besar. Dan juga tidak usah banyak mengklarifikasi. Saya pernah punya teman ngaji, kayaknya mulang ngaji. Kebetulan aku nggak ngerti ya motifnya apa, tapi maaf ya, saya nggak sebutkan namanya. Dia pernah makan di sebuah rumah makan bersama dengan murid ngajinya. Caloro tok ngono lho, kok wong bewang kae caloro tok. Sesungguhnya yang tahu hanya satu orang. Satu orang itu kemudian tanya kepada dia, kemudian mengabarkan kepada beberapa orang saja. Dia ngerti kalau gosipnya dia makan di rumah makan bersama satu muridnya Ahwat itu diketahui oleh orang. Tapi salahnya dia itu, setiap dia ngaji pengajian di mana-mana mengklarifikasi, ngisi pengajian Ibu Rono mengklarifikasi, ngisi pengajian Rono mengklarifikasi. Akhirnya berita itu tersebar panjang. Lah mbok meneng wae gitu loh. Ya. Dia yang kena fitnah, neng malah banyak mengklarifikasi. Akhirnya dia wong ngerti kan? Wong ngerti itu. Kalau orang sudah ngerti itu, asumsinya dua. Mungkin percaya sama penjelasan kita, mungkin nggak percaya. Nek percaya apik, nek gak percaya, alah aja iya. Ngono piye coba? Kan malah tersebar. Apalagi itu berkaitan dengan keluarga kita, suami kita, anak-anak kita. Kalau dengar orang pasti ya wis meneng wae. Cari kebenaran itu apa? Diam-diam. Ojo malah ngomong ngendi-ngendi. Kemudian keempat, kita berkewajiban memelihara nama baik orang-orang terhormat dan keharusan menyanggah isu-isu negatif terhadap siapapun yang dihormati. Kalau ada orang yang terhormat itu dirusak namanya atau namanya rusak karena gosip-gosip yang nggak jelas, kita punya kewajiban untuk membelanya. Kalau kita tidak percaya. Belo apik itu luwih apik timbangane melu ngelek-elek, walaupun bener loh ya. Ya walaupun bener beritanya ning awake dhewe melu ngelek-elek itu yo elek, tapi nek walaupun elek tenanan kita belanya itu bagus. Paham ya? Iya apa enggak? Ternyata tak belo-belo ternyata yo bener. Yo gak apa-apa, kowe kan belo. Enggak ngelek-elek gitu loh. Yang kelima, Allah pasti membela orang-orang yang teraniaya cepat atau lambat selama dia patuh kepadanya. Kalau kita itu baik, kalau orang itu betul-betul baik, walaupun namanya dirusak oleh siapapun, digosipi apapun, pasti tetap akan baik. Itu prinsip. Yang keenam,
Keenam itu nggak patek penting sih, tapi coba saya baca. Wajar marah kepada siapa saja yang berbuat salah, terlebih yang bersalah itu selama ini diberi bantuan. Ini ceritanya begini. Ada seorang namanya Hasan bin Sabit, itu ikut kemakan fitnah Aisyah itu. Ada juga budaknya Abu Bakar As-Siddiq ikut kemakan kisah itu dan ikut menyebarkan. Makanya Abu Bakar kemudian berjanji, kamu ini tak bantu, tak kasih uang, tak kasih bantuan, kok malah ikut menjelekkan anak saya. Makanya Abu Bakar berjanji untuk tidak memberikan bantuan lagi. Tapi setelah masalah itu selesai, Abu Bakar ini mengasihi Mistah lagi. Mistah ini dikasih lagi, dibantu lagi itu. Artinya ya wis nek masalah rampung ora usah dendam. Ya, ora usah dendam. Kayak mbiyen sing elek-elek aku, ya wis rampung ndak kelingan terus itu loh. Itu pelajaran dari peristiwa Dzatul Ifki, berita bohong yang menimpa Aisyah. Oke, cukup ya. Kita belum selesai membahas Sayyidah Aisyah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Materi saya kalau enggak, HP ini Android semua ya. Jadi ke-share semua. Apa enak sing di HP jadul saiki? Kita enggak ya. Nah aku nonton ibu-ibu ku HP-nya luwih apik timbangane bapak-bapak kok. Iya, betul. Bapak-bapaknya HP 2 juta jadul ngene cek di ibu-ibu moh. HP-ne kudu apik. Soale nek gak apik gak iso nge selfie jarene. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirilah pengajian umum bersama daiyah, mu'alaf, mantan aktivis gereja, ustadzah, doktoranda Dewi Purnamawati MPI, Al-Quran di Jalan Hidupku, mantan aktivis. Jumat hadirilah pengajian bersama Bu Dewi Purnamawati itu ya. Temanya Al-Quran Jalan Hidupku. Besok pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 Ba'da Isya. Oh, barengi pengajian sini. Barengi kajian di sini malam Sabtu. Ya tak anjurke gak teko barengi kene, nek liyane teko. Nek jamaah saya jangan datang ke sini saja. Gen aku dipisui sing duwe pengumuman itu. Maksudnya yang bukan jamaah sini silahkan hadir malam Sabtu Ba'da Isya di Masjid Al-Hidayah Gemblak Krebet Masaran Kabupaten Sragen. Jangan lupa siapkan uang dan infak karena ini adalah kalau setahu saya penggalangan dana. Gue duit jenengan isin mengke. Sampun ya? Alhamdulillah.